Hai guys, kembali lagi bersama saya Indra. Bagaimana kabar kalian? Apakah sehat? Saya doakan selalu sehat ya, serta dimudahkan dan diberi rezeki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu film keren yang berjudul Borderland. Dan seperti biasa, saya tak akan banyak berspoiler di awal. Jadi mari langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Dan saya ucapkan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang polisi bernama Ulysses serta rekannya yang menggedor pintu dari sebuah rumah yang telah terbengkalai. Di dalam mereka mulai mencari sesuatu yang berhubungan dengan sekte sesat yang sangat meresahkan. Mereka pun menemukan sisa-sisa pengorbanan hewan dan manusia yang dilakukan oleh anggota dari sekte itu. Ketika mereka sedang memeriksa ruangan di dalam rumah itu, mereka disergap oleh dua anggota sekte yang langsung menyandra rekan dari Ulysses serta memukul wajah Ulysses yang membuatnya tak sadarkan diri. Tak lama Ulysses yang telah tersadar, ia dikagetkan dengan rekannya yang sedang disiksa hingga dimutilasi oleh kedua orang itu. Ulysses pun ditembak di bagian kaki dan dibiarkan hidup untuk memperingatkan para polisi lainnya agar mereka tidak menghalangi jalan mereka. 1 tahun kemudian, terlihat seorang pemuda bernama Henry yang sedang menikmati liburan musim panas bersama teman-temannya. Ia nampak tengah asik bercerita kepada para wanita di sana. Ia mengatakan bahwa ia akan menjadi kaya begitu mendapatkan gelar master yang tak lama lagi akan ia dapatkan. Bosan mendengar cerita dari Henry, para wanita itu pun pergi meninggalkannya. Tak lama temannya yang bernama Bill datang untuk menemani Henry. Henry pun segera menanyakan keberadaan Ed yang merupakan teman mereka berdua. Namun di sini Bill tidak mengetahui di mana Ed berada. Esoknya Bill menemukan Ed yang sedang bersantai dengan menghisap sebatang rokok. Kemudian Henry pun datang dan mengajak mereka berdua untuk pergi ke Meksiko selama 1 minggu, di mana Henry berencana untuk mengunjungi klub bikini dan bersenang-senang dengan memanfaatkan kurangnya penegakan hukum di tempat itu. Awalnya Ed menolak ajakan dari Henry, namun dengan bujukan dari Henry yang mengatakan bahwa kedepannya mereka tidak bisa liburan seperti ini lagi karena mereka akan segera lulus dan pasti akan menempuh jalan mereka masing-masing. Mendengar hal itu, di sini Ed pun setuju dan ikut bersama mereka. Singkat cerita, mereka pun tiba di Meksiko dan segera menikmati hiburan-hiburan yang ada di sana hingga sampailah mereka pada sebuah klub bikini yang dimaksud oleh Henry. Di sana Henry menjodohkan Bill dengan seorang kupu-kupu malam yang katanya berusia 17 tahun dan membutuhkan seorang pria jantan untuk memecahkan buah cerinya. Henry mengatakan kepada Bill untuk tidak melewatkan kesempatan itu. Sementara Ed, ia nampak tertarik dengan seorang wanita bernama Valeria yang bekerja sebagai bartender di tempat itu. Ia pun mencoba untuk mendekati Valeria. Namun sayangnya, Valeria diganggu oleh salah satu pengunjung yang ada di sana. Ed yang melihat hal itu, ia pun berusaha menjadi jagoan di hadapan Valeria, yang akibatnya ia harus mendapatkan luka sabetan pisau oleh pria itu. Kemudian Valeria memukul kepala dari pria itu hingga ia tak sadarkan diri. Setelah kejadian itu, Valeria pun segera mengobati Ed dan mereka pun menjadi lebih akrab. Di tempat lain, Bill yang akan segera bermantap-mantap dengan pacar barunya yang bernama Amelia. Ia mendengar sesuatu di ruangan tempat mereka, yang mana suara itu ternyata adalah suara bayi. Amelia pun segera menenangkan anaknya yang sedang menangis. Di sini Bill pun terkejut dengan Amelia yang ternyata telah memiliki anak. Namun Bill yang telah dibutakan oleh cinta, ia pun tidak menghiraukan hal itu. Esoknya mereka bertiga berjanji dengan Valeria yang datang dengan membawa sepupunya yang bernama Luke dan pergi ke sebuah pasar malam untuk bersenang-senang. Namun sebelum mereka masuk, mereka terlebih dahulu mengkonsumsi jamur halusinogen yang mana jamur itu dapat membuat mereka berhalusinasi. Tanpa berlama-lama, mereka pun mulai menikmati semua permainan di pasar malam itu dengan efek jamur yang telah mereka konsumsi.
Bill yang sedang berada di WC. Ia menggedor-gedor pintu karena ia sudah tidak kuat untuk menahan air pipisnya. Ia pun tidak mengetahui bahwa pria yang ada di dalam adalah seorang anggota sekte yang sangat sadis. Setelah kembali dari WC, Bill memberitahu Henry dan juga Ed bahwa ia akan pergi menemui Amelia untuk memberikan boneka yang telah ia beli. Mendengar hal itu, mereka pun menyuruh Bill untuk tetap bersama mereka. Namun di sini Bill tetap kekeh untuk pergi menemui Amelia. Kemudian Ed beserta yang lainnya pun pergi ke tempat yang lebih sepi untuk bercinta di sana. Sedangkan Bill yang sedang menuju rumah Amelia, tiba-tiba ia didatangi oleh orang asing yang menawarkannya tumpangan dengan menggunakan sebuah mobil. Bill yang masih dalam keadaan halu, ia pun langsung setuju ikut dengan pria itu. Di mobil, Bill yang tersadar karena ia melihat seorang pria botak yang pintunya telah ia gedor-gedor sewaktu ia di WC. Ia pun panik dan mencoba untuk keluar dari mobil itu. Namun sayangnya, ia berhasil tertangkap dan langsung dibawa oleh kelompok dari pria itu. Esoknya, Ed dan Henry yang telah terbangun, mereka menyadari bahwa Bill belum juga kembali ke hotel. Mereka pun segera mencari Bill di lingkungan tempat mereka menginap. Di tempat lain, Bill yang sedang disandra, ia didatangi oleh Randall, seorang imigran gelap yang juga merupakan anggota dari sekte itu. Randall memberitahu Bill bahwa ia akan segera bertemu dengan pemimpin dari kelompok mereka. Sementara Ed dan Henry, mereka pun pergi ke kantor polisi untuk melaporkan bahwa teman mereka telah hilang. Di sana mereka bertemu dengan Ulysses yang akan menemui pimpinan polisi untuk memperlihatkan bukti perbuatan dari kelompok sekte yang juga merupakan gembong pil kiri di wilayah itu. Namun di sini, pimpinan polisi itu menyuruh Ulysses untuk merelakan kematian rekannya serta menutup mata untuk kasus yang berkaitan dengan kelompok itu. Esoknya, Ed dan Henry yang sedang memberitahu Valeria bahwa Bill telah hilang. Henry menyadari bahwa mereka sedang diawasi oleh salah satu mobil yang terparkir di sekitar mereka, yang tak lama kemudian mendatangi mereka. Di sini mereka melihat boneka yang dibawa Bill semalam berada di mobil itu, sehingga mereka menduga bahwa orang yang berada di mobil itu adalah orang yang telah menculik Bill. Di tempat lain, Bill yang ingin pergi ke kamar mandi. Ia meminta Randall untuk melepaskan ikatannya. Ketika Randall akan melepaskan ikatan itu, di sini Bill pun mencoba melawan Randall dan langsung melarikan diri. Namun sayangnya, Bill berhasil tertangkap oleh seorang pria yang menunggangi seekor kuda dan langsung membawanya serta mengajarnya. Tak lama pimpinan dari kelompok itu pun datang dan disaksikan oleh Ulysses yang sedang mengintai tempat itu. Di sisi lain, Lou memberitahukan kepada mereka bahwa mereka sedang berurusan dengan orang-orang penganut voodoo Meksiko dan seorang pendetanya yang dipanggil dengan sebutan Santillan. Tak hanya itu, Lou juga menyuruh mereka agar mereka merelakan Bill serta meminta Valeria untuk menjauhi Henry dan juga Ed. Henry yang kesal mendengar hal itu, ia pun memecahkan kaca mobil yang ternyata milik si botak yang sedang mengintai mereka. Pria botak itu pun langsung menembak Henry yang untungnya hanya menggores leher dari Henry. Sedangkan Ed yang melihat mobil polisi sedang patroli, ia pun segera memanggil polisi itu untuk meminta bantuan. Namun di sini polisi itu justru pergi dengan menggunakan mobilnya. Pria botak yang melihat hal itu, ia pun langsung memukul Henry dan pergi dari sana. Setelah kejadian itu, Henry mengajak Ed untuk pulang dengan merelakan temannya yaitu Bill. Namun tiba-tiba Ulysses datang serta memberitahukan bahwa Bill masih hidup. Di sini Ulysses menjelaskan bahwa tujuan dari sekte itu adalah menumbalkan manusia agar bisnis pil kiri mereka tidak terlihat oleh penjaga perbatasan ketika mereka menyelundupkannya ke Amerika. Mendengar hal itu, mereka pun memutuskan untuk bekerjasama dan mempersiapkan segala sesuatunya dan bertemu di hotel tempat mereka menginap. Di hotel, Henry yang masih syok dengan kejadian tadi siang, ia dihibur oleh Ed yang menyuruhnya untuk beristirahat selagi Ed menghantarkan Valeria pulang ke rumahnya.
Di tempat lain, Lo mendapati pintu rumahnya telah terbuka. Ia mencurigai ada seseorang yang telah masuk ke dalam rumahnya. Dan benar saja, di kamar ia menemukan sebuah kepala kambing di atas kasur miliknya. Dan salah satu anggota dari sekte itu ternyata telah berada di belakangnya. Tak lama kemudian, Ed dan Valeria pun tiba di sana. Ketika Ed akan pergi, ia mendengar teriakan dari Valeria. Ia pun segera berlari untuk mencari Valeria, yang ternyata sedang menangis histeris karena melihat Lup sudah meninggal. Sementara Henry yang sedang berada di hotel, ia dibuat kesal dengan pemadaman listrik di hotel itu. Lalu Henry pun keluar untuk mengajukan komplain kepada pihak hotel. Karena tidak ada seorang pun di sana, ia pun bermaksud untuk kembali ke kamarnya, yang ternyata ia telah diikuti oleh beberapa orang anggota sekte itu. Melihat hal itu, Henry pun segera berlari serta menggedor setiap pintu kamar yang ada di hotel itu untuk meminta bantuan. Tak lama ada seorang wanita yang membukakan pintu kamarnya untuk Henry. Namun sayangnya orang-orang dari kelompok sekte itu tidak berhenti mengejar Henry, yang pada akhirnya Henry pun harus tertangkap dan tewas oleh sekte itu. Sedangkan Ed dan Valeria yang telah tiba di hotel, mereka melihat polisi yang telah berada di hotel itu. Ed yang mempunyai firasat buruk, ia pun segera mencari Henry. Dan benar saja, ia melihat Henry yang telah tewas. Melihat temannya yang telah tewas, Ed dan Valeria pun memutuskan untuk ikut bersama Ulysses untuk membalaskan dendam dari temannya. Singkat cerita, mereka pun sampai di tempat Bill yang akan dibawa oleh Randall ke suatu tempat. Di sana mereka pun bersiap untuk menyerang kelompok dari sekte itu. Sedangkan Bill, ia terlihat dibawa ke ruang penumbalan untuk segera menjalani ritual penumbalan. Pimpinan sekte itu pun mulai melakukan ritual sesat tersebut. Setelah ritual tersebut, Ed beserta yang lainnya, mereka nampak telah berhasil menyusup masuk ke dalam. Di sana Ulysses pun berhasil menemukan ruangan tempat pemimpin dari sekte itu. Tanpa banyak basa-basi, ia pun langsung menyerangnya. Sementara itu, Ed dan Valeria yang sedang bersembunyi di dapur. Mereka melihat si botak yang mengeluarkan kepala Bill dari sebuah kantong. Setelah mengetahui bahwa Bill telah tewas, mereka pun segera pergi dari tempat itu. Melihat kondisi Ulysses yang semakin parah, mereka pun berhenti di sebuah rumah yang dihuni oleh seorang pria tua. Mereka pun di sana memberikan pertolongan kepada Ulysses. Namun sayangnya, di sini Ulysses tidak dapat bertahan dan ia harus mengembuskan nafas terakhirnya. Kemudian mereka pun bertanya mengenai jarak perbatasan dengan rumah pria tua itu. Tak lama para anggota sekte itu pun menemukan mereka. Ed yang melihat hal itu, ia pun segera mengambil senjata dan langsung menghadapi mereka. Film ditutup dengan penjelasan bahwa beberapa kokain ditemukan dalam wadah bersama dengan rambut manusia. Lebih dari 50 mayat digali dari kuburan massal di tempat Bill disandra. Sedangkan Ed dan Valeria, mereka diinterogasi setelah tertangkap basah berenang melintasi Rio Grande. Dan beberapa tersangka pun masih menjadi buron. Dan film pun selesai. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Like jika kalian suka dengan video ini, silahkan dislike jika kalian tak suka, dan subscribe jika belum. Oke, saya Indra undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.